Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifari Muhammad. Bersama rekan saya Afrianto Pratama Kasim. Kami dari program studi S1 Statistika Universitas Negeri Gorontalo semester 3 dalam video pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu dalam materi ketiga, yaitu Sejarah Perkembangan Statistika Induktif. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Afrianto Pratama Kasim. Sejarah perkembangan statistika induktif. Awal perkembangan statistika induktif terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dengan Carl Pearson tahun 1857 sampai dengan reform. Pada abad ke-19, Carl Pearson menerapkan statistika pada biologi untuk masalah hereditas dan proses evolusi biologi yang diterbitkan dalam jurnal Biometrik dari tahun 1803 sampai 1900 telah menulis 18 paper yang berjudul Kontribusi Matematika ke Teori Evolusi yang berbasiskan analisis regresi dan koefisien korelasi. Pearson menciptakan istilah standar deviation pada tahun 1900. Carl Pearson menemukan uji kuadrat untuk tabel kontingen dua arah dalam menarik kesimpulan tentang korelasi dan uji kuadrat. Pearson menggunakan sampel besar, yakni N lebih dari 1000. Analisis data yang digunakan Pearson mengasumsikan data menyebar normal, sehingga pada biometrika volume 1 yang terbit pada tahun 1901 sebagian besar penelitiannya menggunakan ukuran contoh besar. Sebelum tahun 1912 sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis, sampai akhirnya W.S. Gosset pada tahun 1876 sampai dengan 1937 memperkenalkan uji tes student untuk sampel kecil. Gosset adalah seorang mahasiswa dari Carl Pearson. Pada awalnya adalah seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan Bir Guinness di Dublin. Gosset menemukan uji T untuk menangani sampel-sampel kecil untuk politik kontrol di perusahaan Bir tersebut. Dia menerbitkan papernya dengan nama student pada jurnal Biometrika pada tahun 1908 untuk menghindari larangan dari perusahaan bagi karyawannya yang menulis dalam sebuah jurnal. Bentuk sebaran secara matematis yang digunakan Gosset tersebut sebenarnya telah ditemukan oleh astronom Jerman, yakni Jakob Lorentz pada tahun 1875. Gosset menggunakan data hasil pengukuran terhadap tinggi dan jari tengah tangan kiri 3000 narapidana yang dipublikasikan pada volume pertama Biometrika. Dengan metode Monte Carlo diteliti 250 sampel yang berukuran 4 dan diperoleh distribusi data yang memberikan distribusi teoritiknya. Sebaran tes student banyak dipakai sebagai acuan dalam menduga parameter dataan ukuran contoh kecil, yakni N kurang dari 30. Metode estimasi parameter populasi yang digunakan sebelum tahun 1912 adalah metode kuadrat terkecil yang dikemukakan oleh Gauss dan metode deviasi mutlak terkecil yang dikemukakan oleh Laplace. Kedua metode ini digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model linear. Kemudian Carl Pearson memperkenalkan metode Monod untuk estimasi parameter pada tabel frekuensi. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah A. Fisher pada tahun 1890 sampai 1992 menulis paper yang sangat terkenal pada tahun 1992, yaitu On the Mathematical Foundation of Theory Statistics dalam kurung Mallows pada tahun 1998. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi setiap problem yang muncul pada reduksi data, yaitu spesifikasi dan jenis populasi, yaitu bentuk matematis dan populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahuinya. Yang kedua, estimasi, yaitu pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi, dan yang ketiga yaitu sebaran statistik dari contoh atau sampel. Tulisan tersebut memperkenalkan suatu metode yang terkenal dengan nama maksimum likelihood yang digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis. Pada tahun 1925 terbit sebuah buku Statistical Methods for Research Worker karangan Fisher yang berisi rancangan percobaan dan analisis variasi di bidang biologi. Fisher yang cara berpikirnya dipengaruhi aliran statistika yang dianut Carl Pearson, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan pada model peluang merupakan promotor penggunaan cara-cara statistika di bidang-bidang ilmu pertanian, biologi, dan genetik. Untuk jasanya ini, Fisher yang menugerahi gelar Baronet oleh Ratu Inggris, sehingga ia berhak menggunakan nama Sir Ronald Fisher. Kontribusi Fisher membuat
cakupan metode perkembangan yang sesuai untuk sampel kecil seperti proses penemuan presisi sebaran dari beberapa sampel dan penemuan analisis varian. User merekomendasikan maksimum likelihood yang digunakan untuk estimasi pemilihan hipotesis. Fisher dianggap penemu statistik modern karena kontribusinya yang sangat penting dan dianggap pemikir ulung tempaan abad ke-20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Itu langsung saja, pada era Fisher, seorang pemikir Rusia Jerzy Neyman pada tahun 1874 sampai 1981 juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerja sama dengan Egan Pearson, yaitu anak dari Carl Pearson, untuk mengembangkan teori-teori untuk pengujian hipotesis. Salah satu teori yang terkenal adalah teori Neyman-Pearson pada tahun 1936. Dan kemudian selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling survei pada tahun 1934. Pada tulisan Fisher tahun 1915, mengemukakan representasi geometrika data peubah ganda 2 atau bivariate untuk menurunkan distribusi sampling bersama dari penduga matriks variance covariance. Pada tahun 1928, Wishart menggunakan metode yang sama untuk menurunkan distribusi bersama dari penduga matriks variance covariance untuk sebaran normal, ganda atau multivariat normal, yang akhirnya populer dengan distribusi Wishart. Pada tahun 1936, Fisher membuka area baru penelitian yang disebut fungsi diskriminan, yang pada awalnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli antropologi, yaitu untuk menentukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tengkorak yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Fungsi diskriminan ini untuk membedakan kedua jenis kelamin ini populer dengan nama fungsi linear diskriminan Fisher atau LDF untuk dua grup dan merupakan salah satu metode pada analisis peubah ganda. Kemudian beralih ke penemu selanjutnya, itu Kalyapudi Radhakrishnan Rao pada tahun 1920 adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao bekerja di Museum Antropologi sambil menyelesaikan PhD tahun 1948. Tahun 1946, Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klarifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Salah satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistical Inference yang telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Prasanta Chandra Mahalanobis pada tahun 1893 sampai 1972 berkontribusi dalam mengembangkan analis peubah ganda. Salah satu kontribusi yang besar adalah jarak Mahalanobis atau D-statistik yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan jumlah statistik India yang sangat terkenal bernama Sankhya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan Indian Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Survey atau NSS, yang bertugas mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh India. Divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India, dan akhirnya NSS sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Pada tahun 1931, Hotelling memperkenalkan statistik T kuadrat yang merupakan generalisasi dari statistik T student untuk menguji hipotesis nilai tengah pada data peubah ganda. Distribusi tak nol dari T kuadrat adalah sama dengan Mahalanobis distance yang mempunyai tujuan berbeda, dikemukakan oleh Bose dan Roy pada tahun 1938.
Kemudian seperti telah disebutkan bahwa aliran yang dianut Carl-Pearson, Gust, and R.A. Fisher mendasarkan kesimpulan pada jenis sebaran dari populasi sehingga dikenal dengan metode parametrik. Jika asumsi populasi tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan transformasi data. Salah satunya adalah transformasi pangkat yang ditemukan oleh Box and Cox tahun 1964, sehingga dikenal dengan nama transformasi Box-Cox. Di lain pihak, pada tahun 1945, Frank Wilcoxon memperkenalkan metode statistik non-parametrik yang bebas dari sebaran populasi yang sekarang dikenal dengan uji tanda peringkat. Kemudian berkembang metode-metode non-parametrik untuk analisis padanan dari metode parametrik. Kemudian seperti tahun 1952, W.H. Kruskal and W.A. Walsh memperkenalkan uji non-parametrik yang berpadanan dengan uji kesamaan Mean pada analisis varians yang dikenal dengan nama uji Kruskal-Wallis. Pada tahun 1958, Kaplan menggunakan metode non-parametrik untuk pendugaan sekuensial. Pada akhirnya, dengan adanya perkembangan teori komputer, metode eksplorasi data berkembang pesat sekitar tahun 1970. G.Y.2K pada tahun 1915 mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan metode eksplorasi baik secara grafis maupun numerik. Beberapa penemuannya adalah diagram dahan daun dan diagram kotak garis. Pada pertengahan 1970, Efron memperkenalkan metode bootstrap untuk menduga parameter dari sebaran yang tidak diketahui bentuknya. Bootstrapping ini merupakan teknik modifikasi dari jackknife yang diperkenalkan oleh Quinwille pada tahun 1948. Berhubung metode ini pada awalnya tidak membobotkan model peluang, tetapi berbasis pada data, bootstrap dikenal sebagai data drive approach. Pada dekade 80-an, perkembangan metode non-parametrik mulai sering digunakan seperti pada regresi non-parametrik, estimasi distribusi dengan kernel, dan neural network. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian video. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.